achievable, tetap merasa kalau omset itu kita juga terlalu ketinggian gitu ya, di mana ukurannya kita tidak mengukur diri kita. Ketika tidak achieve itu kan kita ngerasa down gitu ya, wah kok nggak kecapai ya, dan itu mungkin bisa mempengaruhi psikologis teman-teman. Jadi menurut saya prosesnya dilalui saja, tetap mengukur diri gitu kan. Artinya ya goal itu memang yang bisa kita capai gitu. Kemudian relevan ya harus sesuai dengan bisnis yang sekarang gitu. Ketika bisa sekarang ekonomi daya beli masyarakat turun, ya teman-teman harus relevan bisnisnya. Bisa kayak saya di bakery, ya mungkin saya mengeluarkan produk-produk yang bisa terjangkau oleh masyarakat pada umumnya sekarang gitu. Karena ya memang daya belinya masyarakat lagi turun kan gitu. Nah, terus kemudian time bound ya. Nah, itu juga harus ada deadline-nya gitu. Kalau membuat goal tidak ada deadline, nanti ya teman-teman kemudian terlena kan gitu kan. Karena nggak ada timeline-nya, ya mau selesai atau nggak selesai jadi nggak ketahuan gitu kan. Nah, kalau ini ya BMC atau apa namanya peta bisnis atau roadmap atau apalah namanya ya, ini juga banyak di googling. Teman-teman udah buat ini atau belum? Karena kalau teman-teman nggak tahu membuat peta bisnis, siapa atau ini yang tengah ya kayak ini ya, value value propositionnya teman-teman tuh apa, value-nya teman-teman apa yang membedakan produknya teman-teman itu uh, dari yang lain, itu belum belum jelas. Jadi teman-teman juga dalam berbisnis akan ngawang-ngawang gitu, karena nggak tahu value-nya apa sih yang membedakan. Nah, ini kalau saya jelasin nanti bisa 1 jam sendiri ya, gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bedah gitu ya, siapa sih customer relationship-nya, channel-nya itu mana aja. Kalau di Alif itu channelnya ya ada offline, ada online gitu ya. Terus kemudian customer segmennya gitu, teman-teman juga harus paham siapa sih buyer personanya gitu kan. Harus dicari benar karena kita sebagai apa namanya UMKM atau yang baru mulai bisnis ya, itu tuh senjatanya itu sangat-sangat terbatas gitu ya. Kalau kita nggak tahu segmen kita siapa, kemudian kita ibarat kalau senjata itu nembakin ke seluruh penjuru, pasti akan ke ini apa kehabisan amunisi gitu. Jadi kita tuh harus tahu, kalau kita sudah tahu segmennya ya kita nembaknya ke segmen itu kan gitu. Kalau kita nggak tahu segmennya ya kita akan nembakin ke banyak apa namanya uh, ya ke seluruh penjuru, dan itu akan menghabiskan banyak effort, banyak apa namanya biaya gitu. Jadi harus tahu siapa, kemudian apa aktivitas kuncinya tuh apa, resource-nya itu apa saja, siapa saja gitu, partnernya juga siapa saja, itu teman-teman harus bedah ya. Kemudian di bawah itu kan ada cost structure sama revenue stream ya. Nah, cost structure ini penting banget gitu. Kalau di manufaktur itu tentu HPP ya, karena HPP yang paling besar menggerus daripada cost structure-nya itu sendiri. Nah, di sini juga teman-teman harus jeli sekali. Pengalaman saya ketika saya dari UMKM naik ke apa namanya SME ya, atau ya bisnis yang udah semakin besar gitu. Ketika cost structure ini kita tidak detail mempersiapkan, itu akan kaget-kaget teman-teman, karena ketika perusahaan kita semakin besar, kita tuh akan dibebani oleh pajak, oleh BPJS ya, BPJS baik di Snaker maupun kesehatan. Nah, itu teman-teman siap atau tidak secara struktur cost-nya gitu. Kalau tidak siap, wah itu bahaya sekali gitu. Karena nanti akan menggoyang harganya teman-teman. Sementara kita mau naikin harga 1.000 aja, kadang itu mikirnya bisa
bulan-bulanan gitu ya, khawatir nanti customernya lari gitu. Apalagi kalau kita tidak punya pembeda daripada bisnis yang lain gitu ya. Nah, untuk revenue stream ini teman-teman juga harus tahu selain dari sales yang utama, apakah ada pemasukan lain yang bisa dijadikan pendapatan atau revenue gitu ya. Kemudian saya lanjut. Nah, ini untuk produk market fit ya, teman-teman. Ini saya cerita tentang sifon ya. Saya mendapatkan atau diberi rezeki berupa resep sifon itu di tahun 2011-2012, teman-teman. Gitu. Bayangkan dari satu loyang sifon gitu ya, kemudian sekarang berkembang menjadi belasan ribu per hari gitu. Itu karena apa? Karena ya ini produk market fit ya. Sifon itu sudah fit di marketnya Jogja gitu. Kok bisa fit? Bagaimana memvalidasinya si produk ini bisa fit market ya? Ketika ya memang ada pengulangan pembelian gitu ya, ada eh, apa namanya bahasa marketingnya itu eh, ya ketika market itu atau customer itu beli lagi, itu kita bisa memvalidasi bahwasanya produk kita ya sudah mulai fit gitu ya. Dari 2012 sampai sekarang ke 2024 itu kan kurang lebih berapa 12 tahun ya teman-teman ya saya menemukan resep itu. Luar biasanya saya kadang apa syukur yang tidak henti-henti gitu ya. Masya Allah gitu dari satu loyang kemudian sekarang bisa berkembang luar biasa, Allah titipkan banyak rezeki ke kami gitu ya. Itu karena ya ini tadi, jadi teman-teman harus menemukan produk market fit-nya apa gitu, barang maupun jasa ya. Yang kalau teman-teman kalau sudah bisa menemukan market fit, itu untuk scale up lebih mudah teman-teman. Itu yang saya alami ya. Kalau teman-teman belum firm dengan market fit-nya ini, jangan sekali-kali untuk scale up dulu gitu karena itu akan jadi blunder nantinya gitu. Saya bisa scale up apa baik bisnis maupun produk itu karena ya saya meyakini produk-produk kita, layanan kita itu memang sudah fit ke market gitu ya. Jadi memang harus dipastikan ya. Nah, ini Boston Matrix ya, Boston Matrix. Ini juga bisa teman-teman pelajari di googling gampang gitu ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasannya ini juga apa namanya matrix yang kita pakai untuk produk maupun untuk outlet gitu. Karena kalau produk kita tidak kita klasifikasikan menjadi apa namanya Boston Matrix ini, kita nggak tahu produk itu masuk di klasifikasi mana. Bisa jadi produk yang sudah diklasifikasi DOC ya, di DOC ini kan market share-nya itu rendah, terus market growth-nya juga rendah. Nah, buat apa dipertahankan gitu? Itu baik outlet juga sama seperti itu teman-teman. Kalau outletnya tidak perform, biasanya ya kita langsung tutup saja gitu. Karena dia memang ada di um, ada di sini ya di dock ini gitu. Nah, untuk yang produk-produk star itu di mana market share-nya tinggi seperti Sifon, growth-nya juga bagus gitu ya. Ya itu bisa jadi um, apa pemasukan utama atau revenue utama dari kita gitu. Nah, untuk produk-produk baru biasanya kita masukkan ke question mark ya. Sebenarnya ini produknya diterima atau enggak gitu. Jadi masih tanda tanya kan. Masih tanda tanya bisa nanti kalau sudah tervalidasi dia bisa masuk ke start, bisa masuk ke doc gitu. Nah, kenapa kita juga terus menyiapkan produk-produk baru, inovasi baru karena ya supaya relevan tadi ya teman-teman. Nah kalau yang cash flow ini dari market share-nya itu bagus gitu ya, tapi market growth-nya itu sudah menurun. Misal kayak Sifon juga, Sifon di salah satu varian Sifon itu bisa dibilang sudah masuk cash cow ya. Kalau
saya bisa kasih contoh itu misal di kami itu ada sifon triple keju gitu. Dia market share-nya sebenarnya tinggi untuk ini karena dia memang yang harganya lumayan apa ya, lumayan mahal lah gitu ya. Tapi market growth-nya itu dia kayak sudah stuck gitu teman-teman. Nah itu bisa kita evaluasi kan, evaluasi lagi apakah dia akan masuk ke question mark dulu, kita R&D lagi gitu kan, R&D lagi supaya dia bisa masuk ke star lagi gitu. Nah, jadi ini bisa berputar terus ya untuk apa sih untuk alur atau untuk fasenya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman apa yang belum tahu Alif Bakery, ini salah satu produk best seller kita yaitu sifon keju gitu ya. Mungkin di bagian apa Sumatera ya sudah ini nasional ya Mbak ya. Eh, itu juga banyak ya sekarang bakery itu kalau saya lihat tidak ada bakery yang tidak bikin sifon gitu. Padahal dulu sifon itu hanya terbatas di bakery-bakery besar atau di hotel-hotel ya. Tapi kalau sekarang itu rumahan pun buat sifon. Nah, ini yang saya bilang untuk lapis legit, teman-teman. Lapis legit ini 14 kali 14 ya ukurannya teman-teman. Ini kita jual harga 50.000 di Jogja dan itu banyak yang tercengang-cengang gitu karena kok bisa menjual harga semurah itu untuk lapis legit karena lapis legit kan memang um, produk yang bisa dibilang produk kalangan atas gitu ya. Bahkan di Jakarta sendiri harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan gitu. Tapi kita bisa membuat dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya, value for money gitu. Karena apa? Ya karena ada economic scale-nya di situ ya teman-teman ya. Karena kita sudah manufaktur, jadi pembelian bahan baku dan segala macam itu bisa kita tekan gitu. Ini saya sampai jam berapa ya sharingnya? Nah, ini untuk brand gitu ya. Untuk brand juga penting teman-teman. Jadi di Alif sendiri saya kenal brand itu sekitar tahun 2019. Karena apa? Kesalahan mindset atau ya kesalahan mindset dari seorang pebisnis itu seringkali brand itu dikaitkan ya, dikaitkan dengan konversi gitu kan. Ketika kita membangun brand, kita terkonversi salesnya berapa gitu. Padahal brand itu kan memang harus kita bangun memerlukan waktu ya. Jadi kayak sekarang itu alhamdulillah kalau teman-teman di Jogja itu ya sering mendm saya atau cerita gitu. Oh sekarang Alif itu dijadikan apa namanya teman-teman bukan teman-teman mahasiswa yang mau sidang gitu ya. Terus kalau kemana-mana tuh ya bawanya Alif. Itu apa teman-teman? Itu karena brand ya. Brandnya itu sudah menancap gitu. Sudah menancap di apa pikirannya masyarakat Jogja gitu. Jadi kalau menurut Pak Walter, produk itu diciptakan di pabrik, sedangkan brand itu diciptakan di pikiran. Jadi persepsi orang itu ya itulah brand kita. Jadi bukan bisa kalau ditanya ke kita Alif Bakery itu apa, bukan kita yang jawab, tapi yang jawab itu customer. Nah, itulah apa yang keluar dari customer ya itu adalah brand kita gitu ya. Ini bisa dilihat gitu ketika kita survei kecil-kecilan, riset kecil-kecilan di IG gitu. Apa sih kita ingin tahu ya persepsinya orang terkait Alif Bakery terhadap Sifon itu apa gitu. Nah, mereka mengatakan ini ada yang mengatakan perfect, ada yang mengatakan lezat, istimewa, indes. Nah, ini tuh brand kita ya, teman-teman. Mereka yang mengatakan bukan kita gitu. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan juga untuk apa namanya bahan-bahan ini ya marketing kita gitu. Nah, tapi kan yang bilang bukan kita gitu. Ini persepsi mereka gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa melakukan riset kecil-kecilan, bertanya kepada teman, kepada customer gitu. Apa sih yang ada di pikiran mereka terkait brand kita? Nah, ini saya cerita sedikit tentang KPI marketing ya. Jadi memang
untuk marketing ini harus ada, ya untuk semua pekerjaan sih memang harus ada KPI-nya ya. Nah, kalau di marketing baik offline sama online tuh kita harus punya ukuran-ukuran gitu. Nah, kalau di offline, kalau di Alif kan outlet ya teman-teman. Jadi channel distribusinya kan di outlet. Itu kalau kita mau memakai brosur, flyer, KOL, billboard dan sebagainya itu ya harus diukur juga. Misal kita nyebar brosur kemana saja, berapa, itu yang balik berapa itu harus ada gitu. Karena itu bisa jadi ukuran biar nggak dibilang boncos gitu ya kalau bahasa-bahasa ininya. Nah, kalau online sendiri juga sama. Bisa kita pasang ads gitu, WA Story, medsos, itu berapa sih yang kesaring ke kita awareness-nya atau udah apa konversi berapa gitu ya. Closing rasionya lewat copywriting, terus retention ordernya misal apa namanya customer yang beli lagi, ya kita coba untuk reminder ke customer gitu supaya mungkin sudah berbulan-bulan dia tidak beli gitu. Itu bisa kita reminder kan uh, dengan WA Story gitu. Jadi usahakan customer itu menyimpan nomor kita kan teman-teman ya. Jadi ketika kita membuat status itu bisa dilihat. Itu salah satunya. Atau mungkin lewat cara-cara yang lain lah. Nah, untuk bucket bucket size atau average size itu juga penting ya teman-teman. Vertikal dan horizontal itu bisa dengan cara upsell, bundling maupun cross selling gitu ya. Jadi kita harus tahu bucket size-nya customer itu atau outlet itu berapa. Eh, Sangat berbeda sekali antara satu outlet dengan outlet yang lain teman-teman. Nah, dari kalau kita tahu bucket size-nya per customer, misalkan bucket size-nya rata-rata average-nya di harga di per nota itu 50.000 ya. Nah, bagaimana kita mau menaikkan menjadi 60.000 atau 70.000? Karena kan omset itu kan apa sih? Rumusnya teman-teman itu kan perkalian antara penjualan ya, penjualan dengan harga kan gitu kan. Jadi ketika misal teman-teman apa, mau naikin penjualannya, bucket size-nya gitu kan. Misal bucket size-nya dinaikkan dari 50.000 ke 60.000 aja, itu pasti akan menaikkan omset kan gitu. Nah, caranya gimana? Mungkin dengan bundling, dengan cross selling, dengan upselling gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, di sini cerita tentang repeat order ya, teman-teman ya. Kita sering kali itu effort tinggi untuk mencari customer baru gitu. Padahal sebenarnya fun fact-nya gitu ya. Repeat order itu atau repeat order itu kan berarti kan konsumen yang puas dan beli lagi gitu ya. Itu berbelanja 67% lebih banyak daripada konsumen baru. Jadi sebenarnya peluang kita mendapatkan konversi di konsumen baru itu cuma 13%, teman-teman. Tapi kalau kita mengingatkan konsumen yang puas gitu, mereka itu sebenarnya kita punya chance 5 kali atau 65% mereka itu mau beli lagi gitu. Dan biasanya effortnya itu lebih murah ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau customer baru itu kan kita perlu mengedukasi ulang gitu ya. Mengedukasi itu kan mahal ya. Dengan brosur, dengan billboard itu atau dengan apalah gitu. Tapi kalau dengan kita mengedukasi customer yang memang sudah pernah beli, itu pasti akan lebih murah ya teman-teman. Karena apa? Dia sudah pernah merasakan servis kita, sudah pernah merasakan produk kita tinggal reminder aja gitu. Jadi sebenarnya repeat customer itu punya kecenderungan kalau dia puas ya teman-teman, kecenderungan untuk merekomendasikan produk dan layanan kita kepada calon customer baru itu 50% lebih besar daripada konsumen yang hanya membeli produk kita sekali saja. Jadi usahakan memang customer itu repeat order terus gitu. Kalau dia puas, eh, saya yakin mereka akan merekomendasikan kita itu ke keluarganya, ke teman-temannya, ke
handetolannya, dan itu akan lebih dipercaya ketimbang kita memberi brosur ke orang-orang baru gitu. Jadi menurut saya itu apa namanya customer yang puas itu adalah kasta tertinggi daripada apa marketing gitu ya, daripada kita susah-susah gitu, kita memuaskan customer aja gitu. Itu sungguh apa ya, murah, dan itu sudah kita rasakan gitu teman-teman. Bisa dibilang ya tahun 2016 ketika saya membuka outlet, itu biaya marketing kita bisa dibilang zero teman-teman. Sangat-sangat minim sekali ya, bisa dibilang zero ya, karena mereka puas terhadap produk kita, word of mouth-nya jalan gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu bahasa Jawanya apa ya, saya lupa ya. Ini dari mulut ke mulut gitu kan, dari mulut ke mulutnya jalan, sehingga cepet banget tuh bergulungnya penjualannya gitu, karena ya itu tadi, karena customer senang dengan produk kita ya. Nah, selain materi-materi yang tadi itu, kita juga harus tahu teman-teman seberapa besar sih market kita gitu. Kalau kita rencananya besar ya, atau pingin bisnis kita itu seberapa luas gitu, kalau kita nggak tahu marketnya, kuenya kuenya bisnis kita itu seberapa gitu. Kemarin saya menugaskan salah satu tim ya untuk melihat bakery bakery di Indonesia itu berapa sih eh, marketnya gitu ya. Itu triliunan ya teman-teman ya, ribuan triliun bahkan gitu. Jadi kita ambil 1%-nya aja gitu, itu masih sangat-sangat mungkin gitu. Nah, jadi apapun bisnis teman-teman harus tahu gitu berapa besarkah marketnya gitu. Nah, di situ kita bisa merencanakan bisnis plan-nya ke depan itu mau seberapa besar gitu. Jadi cobalah cari benchmark gitu di di pasar ya, yang sesuai dengan kategori bisnis kita, itu supaya ada gambaran lah ke teman-teman gitu ya. Dan juga dari geografi gitu ya, bagaimana kita menentukan target pasar yang kita jalani itu kan, demografi itu kita harus tahu juga gitu. Dan juga menentukan target pasar yang seperti tadi ya, customer segmen itu harus tahu, terus persona buyer gitu, karena ya itu tadi ya teman-teman, amunisi kita terbatas, jadi kalau kita nembaknya kemana-mana tentu cost-nya akan tinggi sekali. Nah, ini adalah sebaran outletnya Alif Bakery. Jadi yang warna ungu itu adalah ini beberapa tahun yang lalu ya. Ini belum saya update lagi dari teman BizDev, dari teman-teman business development. Yang warna kuning itu adalah outlet, dan yang warna ungu itu adalah customer kita. Jadi teman-teman, memang penting sekali kita punya database customer ya, sehingga kita tahu siapa saja dan di mana saja customer kita. Nah, kalau kayak Alif ya, misal kita mau buka outlet baru, nah kita tinggal lihat data ini saja teman-teman. Ketika di situ berkumpul ya warna ungu itu, dengan mudah kita tentukan aja, oh ini kita mau buka di sini. Karena apa? Karena di sana sudah ada customer kita gitu, dan insya Allah akan lebih mudah kita buka outlet, dan awareness dan juga salesnya itu akan lebih ringan gitu ya, langsung tumbuh gitu outletnya. Karena apa ya? Karena kita sudah tahu di situ ada customer kita gitu. Nah ya ini ya, bagaimana sih kita mengenali dan memahami customer gitu ya. Kita harus tahu kebutuhan mendasar dari customer itu apa, baik dari produk maupun layanan gitu ya. Terus bagaimana kita membuat engagement dengan mereka ya. Ini panjang kali lebar kalau mau dibahas ya. Nah, soal persona buyer juga itu jadi big data ya. Kalau kata teman-teman teman-teman marketing, big data itu sekarang jadi mata uang baru katanya gitu. Karena ya memang begitu mahalnya data itu ya.
bahkan sekelas Gojek dulu kan mau bakar-bakar uang tuh karena apa? Karena mereka ingin membeli data kita sebenarnya kan gitu. Lalu kemudian untuk loyal customer ya. Nah, di sini kenapa saya bilang dengan adanya loyal customer itu profit akan meningkat, yaitu karena dari situ kita bisa mengefisienkan biaya marketing teman-teman. Kalau customer yang loyal kan dia tanpa kita keluarkan biaya untuk mengingatkan dia, dia akan beli lagi gitu kan. Karena dia memang sudah percaya, udah trust sama brand kita, sama produk kita, sehingga otomatis dari sisi cost akan rendah dan profit kita tentu akan meningkat ya. Nah, untuk Asik. horizontal growth atau new customer atau vertical growth loyal customer ya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan, kalau horizontal growth ya berarti kita nyari customer baru. Kalau vertical growth ya berarti kita uh, me, memanage ya, memanage loyal, memanage customer lama gitu. Nah, untuk produk kita harus punya value ya teman-teman. Kalau tidak ya jatuhnya nanti di perang harga gitu. Seringkali kita mendengar istilah blue ocean, red ocean gitu ya. Tapi ya walaupun kita di red ocean gitu, uh, kita tetap harus menambahkan value di bisnis kita atau di produk kita. Karena kalau tidak nanti ya teman-teman akan jatuhnya diskon gitu kan. Dengan adanya diskon kan berarti profit semakin tergerus gitu kan. Kemudian kita juga harus investasi ya di brand tadi ya teman-teman. Investasi brand ini bisa dibilang mahal gitu. Karena apa? Karena dia butuh waktu gitu dan waktu itu kan nggak bisa dibeli ya teman-teman. Jadi bagaimana kita menjaga brand ini supaya terus terus baik gitu. Karena nanti kalau teman-teman juga bisnis sudah besar dan mau divaluasi, brand ini termasuk apa namanya nilai yang valuasinya tinggi gitu. Karena misalkan kayak Alif ya, saya maunya Alif itu brand saya tuh divaluasi 100 miliar misalkan kayak gitu. Nah, ya kalau memang brandnya itu sudah sekuat uh, itu bisa saja terjadi gitu. Karena apa ya? Karena um, apa namanya sudah ini ya, sudah dikenal, sudah dipercaya gitu. Jadi kan orang lebih mudah untuk misal mau menjual produk gitu. Oh, kalau produknya Alif nih ya, dengan mudahnya uh, bisa diterima oleh market gitu. Kemudian kita tetap harus berinovasi ya teman-teman, membuat produk-produk beta gitu harus tadi relevan. Inovasi tidak hanya di produk sih, di market, di bisnis juga gitu. Karena eh, apa bisnis itu terus apa ya, terus berubah gitu ya. Kalau teman-teman tidak melakukan inovasi, banyak contoh-contoh yang bisnis to collapse karena tidak melakukan inovasi ya. Mungkin pernah dengar soal Kodak, soal Nokia itu kan karena cara bisnis dia tidak mau berinovasi ya. Ibu, maaf, Oh, ini eh, waktu sudah menunjukkan pukul setengah enam, Bu. Nanti mungkin akan ada satu tanya jawab gitu ya, Bu ya. Mungkin ini ya. materinya bisa kita sambung nih, Bu, karena memang menarik, Bu ya. Nanti insya Allah kita, jika Bu Asi bersedia, kita jadwalkan lagi ya, Bu ya. Untuk bahasannya lebih. Masya Allah ini materinya dari goal hidup gitu ya sampai ke goal bisnis itu luar biasa, Bu. Itu bisa dikulik nih nanti sama teman-teman. Mungkin lagi ada pertanyaan. Iya, iya, iya. Iya, oke Mbak. Ini karena juga nanti takutnya ketabrak maghrib ya. Ya, betul, ini di daerah Kalimantan Timur nih. Mungkin udah masuk waktu maghrib juga Ya, kali. ya monggo Ya, kalau mau ada tanya jawab ya. Mohon maaf ya Bu Asia. apa-apa. Eh, Silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya langsung dengan Bu Asi dipersilakan. Bisa juga langsung raise hand atau mungkin ditanyakan di kolom chat. Di kolom chatnya udah ada banyak nih Bu yang tanya sifon keju Alif nya juara. Favoritnya sifon keju. Lapis segitnya murah banget. Paling suka sifon teri. Masya Allah. Ini real ini nih testimoni nih. Yang pulang kampung Alhamdulillah. katanya beli di Demak. Tunggu outletnya di Jambi. Amin, amin insya Allah. Mohon doanya. Amin. Ini
Ada pertanyaan dari Bu Eni. Kalau bisnis sudah dalam taraf running, mau growth up, apa yang harus dilakukan? Gitu, Bu. Oh, oke. Siapa tadi Bu Eti ya? Bu Eni Marasakti Oh ya. dari Brebes. Ya, Bu Eni, saya menjawab sebisa saya, mudah-mudahan apa namanya sesuai jawabannya. Jadi kalau dari running ke growth itu apa sih yang harus kita lakukan ya? Mungkin pertama-tama saya akan menyampaikan terkait mindset Bu gitu. Kita pasti tiap tahapan itu akan diuji dengan mindset ya. Karena kalau mindset kita nggak siap juga nanti pasti kita akan menyiapkan apa bisnisnya itu em, nggak sesuai. Jadi Ibu mindset ketika running itu kan berarti kan timnya masih sedikit ya. Ketika bisnisnya sudah mulai growth, oke lah kita KPI-nya apa? Dari growth itu, omset lah misalnya. Sebulan dulu 100 juta misalnya gitu ya. Terus sekarang sebulan sudah 1 miliar. Itu pasti mindsetnya akan berbeda kita ngelola bisnisnya, Bu, gitu. Pasti akan sangat-sangat dari sisi operasional, dari marketing, dari keuangan, itu harus harus ditingkatkan gitu. Nah, kalau mindsetnya masih di di level running, pasti kita akan mengelola bisnis yang 1 miliar itu dengan mindset 100 juta dan itu em, akan jadi blunder gitu ya Bu. Karena kan nanti di 1 miliar itu akan ketemu tembok-tembok baru gitu Bu. Misal ya itu ya kita mungkin sudah mulai dilirik oleh mungkin dari regulator kayak gitu atau mungkin dari operasionalnya itu pasti sudah sangat apa namanya ya em, bergejolak gitu. Jadi eh, kalau menurut saya pertama yang harus diperbaiki adalah mindsetnya dulu. Nah, gimana sih memperbaiki mindsetnya? Terus belajar gitu, Bu Eti. Mungkin itu, Mbak. Oke, Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Eh, di sini ada lagi mantap materinya. Mohon izin pamit karena sudah waktu maghrib di Bali. Masya Allah nih anak banyak dari tim Bali. Ada lagi silakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya di sesi terakhir. Mungkin bisa langsung raise hand, silakan. Saya langsung aja. Oh ya silakan Pak deh. Monggo, Pak. Dengan Bapak siapa, Pak? Mbak Seh, Oh, siapa bisa ini? cerita? Masya Allah, ini Ustadz Umam ya? Saya Ya nggak Pak ngelihat, Delma. saya nggak ngelihat ininya soalnya. Mbak Monggo, monggo. Seh Oke, bisa Ustadz. cerita keberanian untuk membeli alat yang 3,5 miliar itu. Masya Allah, ini Ustadz Umam Ya, kebukaan. supaya teman-teman juga punya keberanian ketika marketnya masih sangat luas begitu. Karena salah satu kendala teman-teman kan ketidakberanian. Iya. Sementara itu kan pas menjelang COVID itu Mbak Asih itu. Ya, Ya, eh, silakan Mbak Asih. oke. Jadi ya memang waktu itu saya membeli bukan 3,5 miliar, tapi 2,5. Yang 1 miliar mungkin yang perintilan lagi gitu ya. Jadi ya saya menjawab apa yang disampaikan Ustadz Umar. Jadi dulu kami memberanikan diri untuk membeli alat itu 2,5 miliar itu karena secara hitung-hitungan bisnis itu sudah kita lakukan ya. Jadi sebenarnya keberanian itu kan tergantung dari kita sendiri ya. Kita tuh sudah memitigasi atau belum. Kalau resiko-resiko itu belum kita mitigasi, tentu keberanian kita akan apa ya diuji gitu kan. Nah, soal COVID saya juga nggak tahu kan itu luar biasa ya kejadian yang nggak pernah kita duga gitu. Tapi karena kita punya bisnis plan ya teman-teman yang seperti tadi saya sampaikan, jadi kita tahu oh kita tuh misal ibarat dari Jogja mau ke Jakarta itu kan kita buat apa ya roadmap ya peta petanya itu seperti apa.
ibaratnya pas COVID itu adalah kita harus berhenti dulu, ya nggak apa-apa gitu. Misal dari Jogja kita berhenti dulu di mana ya? Berhenti dulu lah Mana? karena ada COVID gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita sudah punya peta bisnisnya. Nah, setelah COVID itu bisa kita sesuaikan, ya kita bisa jalan lagi gitu sih. Ya. Jadi balik lagi ke mindset sih teman-teman ya. Kita nyiapkan bisnis tuh seberapa jauh gitu. Jadi kalau sudah siap, insya Allah ketakutan-ketakutan itu mestinya bisa di minimalisir ya Tat gitu. Mungkin itu sih Tat. Masya Allah ya, terbuka nih satu rahasianya Bu. Sampai ke beli mesin produksi ya Bu ya, sampai 2,5 M, Masya Allah ya. Di tengah-tengah COVID juga mungkin kita akan ngerasa gimana nih badai COVID sudah mengeluarkan uang sebanyak itu, cuman karena memang sudah diukur begitu ya Bu, sudah dimitigasi, jadi nggak begitu masalah begitu ya, karena memang akan ada hari-hari setelah badai begitu Bu ya. Nah, insya Allah. Ya Insya Allah. Baik, Tauhidnya tadi Mbak. gimana Bu? Tauhidnya tadi kan. Ya betul betul benar Bu. Baik, Masya Allah ya pertemuan kita sore hari ini. Insya Allah jika Bu Asi berkenan kita akan melanjutkan ke dalam sharing selanjutnya Bu. Karena memang tadi masih segelintir begitu ya dari ilmu bisnis yang sudah Bu Asi jalani begitu lalui sampai hingga akhirnya memiliki 80 Bu ya, menuju 80 outlet begitu. Ya. Ya baik, mungkin bisa di closing statement dari Bu Asi, silakan Bu. Oh ya, closing statement saya, tentu di banyak kesempatan saya terus mengingatkan teman-teman terus belajar gitu ya, dan bagaimana kita mau bisa dipercaya oleh Allah untuk menjalankan amanah yang berupa bisnis ini. Saya berkeyakinan begitu sih ya, Mbak. Jadi kalau ya nggak usah jauh-jauh lah kalau sama orang tua atau teman, kalau mau dikasih mau dikasih apa lebih gitu kan kita harus deket-deket gitu ya, harus mendapatkan trust-nya gitu. Jadi kalau bisnis ya teman-teman mau lebih besar, lebih tinggi lagi, ya tentu mendekat-dekatlah ke yang punya maha pemilik rezeki gitu ya. Bagaimana bisa mengambil hatinya gitulah, bahasa bahasa dunianya seperti itu. Mungkin itu aja sih closing statement dari saya. Karena balik lagi ya, apapun kendalanya, apapun. Karena gini, diuji di kala susah itu lebih mudah kan, Mbak, daripada diuji di kala kita berlebihan ya. Ya, misal kayak zakat aja misalnya ya. 2,5% ketika omset kita misal masih 100 juta itu mudah banget gitu. Tapi ketika omset kita coba sudah puluhan miliar, udah ratusan miliar, kita mau nggak ngeluarkan segitu gitu? Apa itu kan di situ ujiannya ya gitu. Nah, mungkin hal-hal yang fundamental yang seperti itu sih yang sering kali saya sharingkan ke teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini bisnisnya semakin maju, berkah, bermanfaat untuk banyak orang, untuk dakwah juga kan, dan juga sebagai bekal kita besok ketika menjalani kehidupan yang abadi gitu ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dari saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan kepada Bu Asi yang sudah menyampaikan sharing bagaimana bisnisnya hingga berjalan sebesar sekarang gitu ya. Kita doakan secara bersama-sama agar bisnisnya Bu Asi bertambah berkah dan berlimpah begitu ya. Untuk memang kebermanfaatannya pun bisa dirasakan lebih luas gitu. Baik, kita tutup webinar pada sore hari ini dengan bersama bacakan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ya, farmingku, mohon maaf Bapak Ibu semua jika ada hilaf kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua.